Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakir Hamadi dari kelompok 6 ingin mempresentasikan program untuk mendiagnosa kondisi kehamilan. Di sini ada program kami, dashboard dari program kami di sini. Ada cek kondisi kehamilan yuk Bunda. Di sini ada logo PGRI, Unindra, dan ini tentang kami. Jadi, kelompok 6 ini terdiri dari saya, Zakir Rahmani, Abdul Rashid Ramadanpa, terus Adi Pratama, Aji Bayu, dan Fikri Anggara. Berikut adalah job desk kami dan beserta NPM kami. Kami menggunakan poster forward chaining. Forward chaining ini kami mendiagnosa untuk kehamilan ya, kondisi kehamilan. Di sini ada premis, subgoal, dan fakta yang diperoleh oleh user. Premis ini adalah gejala-gejala apa yang timbul yang dialami oleh user kita, dan subgoal ini adalah hasil diagnosa dari semua atau kumpulan-kumpulan gejala-gejala yang dialami oleh si user tersebut. Oke, lanjut kita ke ini adalah flowchart dari aplikasi kami. Di sini ada start, terus ada menu-menu yang kita sajikan, yaitu ada diagnosa, poster, dan tentang. Untuk diagnosa kita bisa input gejala nanti, terus kaidah basis aturan, jika sesuai maka tampil hasil diagnosa tersebut. Terus begitupun selanjutnya jika kita ada keluhan lain. Terus ada poster, penampilan poster yang tadi, dan tentang, yaitu tampilan profil kelompok yang kami buat. Ya, di sini langsung kita diagnosa saja. Untuk di sini ada cek kondisi kehamilan, pilih sesuai kondisi Anda. Jika saya misalnya untuk rule pertama ya, saya memiliki gejala mual, muntah, mudah lelah, wajah pucat, mata berkunang-kunang, sama kehilangan nafsu makan. Terus kita submit. Nah, kita bisa lihat hasilnya. Nah, hasilnya itu kemungkinan saya terkena anemia kehamilan. Waduh. Nah, di sini ada keterangan si anemia kehamilan itu. Anemia adalah kondisi ibu dengan kadar hemoglobin atau Hb dalam darahnya kurang dari 12 gram. Sedangkan anemia dalam kehamilan adalah kondisi ibu dengan kadar hemoglobin di bawah 11 gram. Dan seterusnya sampai sejelas mungkin ya. Tuh. Coba kita cek ulang ya. Cek ulang kita bisa ambil mual, muntah, terus pertambahan berat badan saya lebih besar, haus, lapar berlebih, rahim saya lebih cepat dari seharusnya, dan misalnya saya nyeri daerah organ hati nih. Kita bisa lihat hasilnya juga. Nah, kemungkinan saya mengalami kehamilan ganda. Aduh, mana nih saya kehamilan ganda? Nah, apa sih sebenarnya kehamilan ganda itu? Nah, kita bisa lihat nih kehamilan ganda itu apa sih? Nah, kehamilan ganda merupakan istilah medis dari kehamilan kembar atau lebih dari satu janin. Jumlah janin yang dikandung bisa 2, 3, bahkan 4 janin sekaligus atau lebih. Agar saya bisa nyaman dan aman dalam menjalani kehamilan kembar, ketahuilah fakta penting seputar kehamilan gemeli berikut ini. Nah, kita bisa lihat yaitu bla 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 sampai 2 embrio atau bakal janin. Kita bisa cek ulang lagi ya. Mungkin kita banyak keluhan. Kita bisa mual, muntah, terus kenaikan darah, kejang, terus nyeri kepala di daerah frontal, dan penggangguan penglihatan. Nah, kita bisa lihat nih. Mungkin saya mengalami eklampsia. Apa sih itu eklampsia? Eklampsia adalah kompilasi barat dari preeklampsia. Meski jarang ditemui, ini merupakan kondisi serius yang dibuat enteng ibu-ibu. Saat tekanan darah tinggi menyebabkan kejang pada masa kehamilan.
Kejang disebabkan oleh gangguan pada aktivitas otak yang dapat menyebabkan penurunan kewaspadaan dan kejang. Berikut adalah penjelasan tentang eksplasia. Coba satu lagi ya, kita coba mual muntah, terus gangguan penglihatan, dapat bercak darah, tegangnya payudara, terjadi pembesaran perut, dan bertambah ukuran rahim. Kita lihat hasil juga. Nah, mungkin saya mengalami bleed ovum. Nah, bleed ovum itu apa sih, gitu kan? Bleed ovum atau embryonic gestation merupakan kehamilan yang tidak mengandung embrio meski terjadi pembuahan. Nah, kondisi ini bisa terjadi salah satu penyebabnya terhentinya kehamilan dengan sendirinya atau keguguran. Sebab besar kasus bleed ovum ini disebabkan oleh kelainan kromosom pada fetus yang mengalami perkembangan. Karena muncul kelainan tersebut, tubuh dari sang ibu akan otomatis untuk menghentikan kehamilan. Dan berikutnya, jika kita sudah mendapatkan hasil diagnosis seperti ini, jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan gitu, atau setidaknya kita bisa memprediksi atau bisa mengetahui sebenarnya apa sih kondisi kehamilan yang kita alami gitu. Nah, setelah kita tahu kondisi kita, baru kita bisa berkonsultasi melalui dokter kandungan yang sesungguhnya untuk penanganan yang lebih lanjut seperti itu. Jadi sebelumnya itu program kita sudah tampil, namun saya belum men-show untuk bagaimana cara kita menampilkan program tersebut ya. Jadi program tersebut sudah kita buat jar, jadi kita tidak perlu repot-repot untuk membuka aplikasi Netlistnya lagi. Nah, di sini ada sistem pakar kita. Di sini ada disk, langsung kita sistem pakarnya dengan extension jar. Nah, dia akan tampil langsung ke dashboard program kita beserta program-program yang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya demonstrasikan untuk program yang kami buat ini. Semoga program ini akan berkembang atau bisa berkelanjutan untuk membantu masalah-masalah ibu dalam kondisi kehamilannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya berterima kasih kepada teman-teman dan saya berterima kasih kepada Bapak dosen, dan saya berterima kasih pada viewer, dan mungkin nanti ada subscribe dan juga like dari pemirsa. Ini itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa untuk ingat pesan ibu, menggunakan masker, menjauhi kerumunan, dan mencuci tangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.